klarifikasinya kami sebarkan juga ke teman-teman nanti ya, yang versi WA-nya ya. Bahwa yang pertama ya, menurut pasal 135 ayat 2 KUHP baru ya, soal penyadapan akan diatur secara khusus di undang-undang yang mengatur penyadapan yang baru akan dibahas setelah pengesahan KUHP baru. Jadi belum ada penyadapan itu, memang ada hak upaya paksa penyadapan, tapi pelaksanaan dan pengaturannya akan diatur dengan undang-undang tersendiri soal penyadapan yang akan dibahas kalau KUHP-nya disahkan. Nah, tapi secara umum ya, saya komunikasi lintas fraksi di Komisi 3, ada Pak Nabil ya, fraksi Nasdem, Pak Bimantoro fraksi Partai Gerindra ya. Semua fraksi menyadari bahwa penyadapan itu harus diatur secara hati-hati dan harus dilakukan dengan izin pengadilan. Jadi undang-undangnya belum ada tapi sikap politiknya sudah ada ya soal penyadapan. Lalu menurut pasal 139 ayat 2 KUHP, semua bentuk pemblokiran ya kan, kayak tadi ini kan pemblokiran rekening ya, pemblokiran data online, medsos dan lain sebagainya ya, dilakukan ya dengan mendapatkan izin hakim 139 ayat 2. Lalu menurut pasal 44 KUHP baru, semua bentuk penyitaan, nah ini yang soal handphone, laptop, disita itu ya, tanpa izin hakim, menurut pasal 44 KUHP baru, semua bentuk penyitaan harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri. Nah, soal penangkapan, tadi katanya bisa ditangkap tanpa konfirmasi tindak pidana. Ini mengacu kepada bahwa penyelidik atas perintah penyidik bisa melakukan penangkapan. Sebetulnya pengaturannya begini, ya. Pertama, penangkapan itu harus dilakukan setelah adanya penetapan tersangka. Penetapan tersangka itu tentu mensyaratkan dua alat bukti, ya. Lalu penahanan itu ya syaratnya ini jauh lebih berat, ya. Jauh lebih objektif dibandingkan dengan apa yang diatur di KUHP Orde Baru ya. Di KUHP baru penahanan bisa dilakukan pertama apabila tersangka mengabaikan panggilan 2 kali berturut-turut. Ini kan sangat objektif. Panggil sekali nggak datang, 2 kali nggak datang. Jelas faktanya. Yang kedua, apabila tersangka memberikan informasi tidak sesuai fakta. Ini kan gampang di cross check-nya gitu loh. Ketiga, apabila tersangka menghambat proses pemeriksaan, ya. Keempat, kalau menghambat proses pemeriksaan ini kan jelas sebuah tindak pidana, namanya obstruction of justice. Ya. Keempat, apabila tersangka berupaya melarikan diri, melakukan ulang tindak pidana, ya, menghilangkan alat bukti dan terancam keselamatannya, atau yang terakhir, tersangka mempengaruhi saksi untuk berbohong. Ini juga kan termasuk dalam obstruction of justice yang memang merupakan tindak pidana. Jadi ya kalau di KUHP Orde Baru orang tuh bisa ditahan hanya dengan 3 kekhawatiran. 1, khawatir melarikan diri, khawatir menghilangkan alat bukti, khawatir mengulangi tindak pidana yang pemenuhannya unsur yang subjektivitasnya hanya ada pada penyidik. Nah kalau yang di KUHP baru ini sangat objektif, sangat bisa dinilai gitu loh. Jadi teman-teman ya, kami sih terus berdoa sampai sekarang ya, rekan-rekan Komisi 3 kita di grup, bismillah kita doakan hari ini bisa disahkan ya. Semoga nanti benar-benar bisa disahkan KUHP baru, menggantikan KUHP Orde Baru ya. Jadi aneh kalau ini bilang ya, ada poster lain berbeda, kamu bisa jadi korban KUHP baru. Lah, mereka nggak ngomong. Sekarang ini banyak sekali orang menjadi korban KUHP Orde Baru. Lihat misalnya rombongannya kelompoknya Roy Suryo dan segala macam. Itu kan korban KUHP Orde Baru. Kenapa? Ya. Kalau menurut standar KUHP baru, Roy Suryo CS ini penanganan kasusnya bisa dengan restoratif justice. Tapi di KUHP Orde Baru itu nggak diatur. Gitu loh. Kalau menurut KUHP baru ya, terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan itu sangat sulit untuk dikenakan penahanan karena syaratnya sangat objektif. Hampir nggak mungkin ditahan, orang-orangnya jelas semua, nggak lari dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut KUHP Orde Baru,
ada peluang dia ditahan sewenang-wenang. Apa namanya, Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Jadi yang darurat itu adalah bagaimana kita mencabut KUHP Orde Baru. Yang emergensi panggilan darurat itu bagaimana segera menghentikan KUHP Orde Baru. Sudah terlalu banyak korban KUHP Orde Baru ini. Ya, mulai dulu kemarin Pak Egy Sujana dan lain sebagainya, itu kan korban KUHP Orde Baru. Ya, kita terus ikhtiar ya teman-teman, agar memang nanti bisa segera disahkan. Mungkin ada 3 pertanyaan aja ya. Bentar lagi, 10 menit lagi kita mulai misalnya. Ya. Ya. Anda nggak datang pertama ya? Baru datang atau enggak? Saya ngomong sejak awal tadi. Ya, yang tidak ada pencatutan udah saya sampaikan. Ya, itu aja jawabannya. Oh enggak, kalau saya ya itu laporannya mengada-ngada ya. Orang jelas kok enggak ada pencatutan, apanya memanipulasinya. Kami justru mengakomodir aspirasi mereka dan 100% ya, 99% mungkin isi KUHP baru ini adalah aspirasi dari masyarakat sipil. Ya. Oke? 2 lagi, kalau enggak ada oke ya. Nanti cukup ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.